Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Balat Bomjena dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya mendoakan Anda dan juga saya pun pengen doakan semua. Amin. Semoga pertama yang saya sangat banggakan dan sangat saya hormati Pak Tata dari pihak Kyoto Master Energy yang udah menerima silaturahmi saya dan juga ditemenin sama Pak Iqbal. Mungkin Pak Iqbal gantinya Pak Tiga. Enggak. Ya, di tim kita lah di PKP. Tim alhamdulillah, dan juga saya hormati ya ada Bapak dari kepolisian keamanan yang juga yang menerima tadi begitu saya datang dan langsung terima sama security. Ya. Terima kasih Kang sudah menerima saya. Ya di sini sebetulnya udah tidak asing lagi. Ya saya sejak tahun berapa ya kita waktu dulu tuh Pak? Ya 2000 berapa lah ya? 2000 ya, 2000 Iya, berapa kita udah silaturahmi banyak dengan cukup lama. ya dulu kan namanya tuh Chevron Balat ya karena udah ada pergantian pengelolaan pengelolaan ya dengan Star Energy. Ya. Itu terima kasih Pak Tata khususnya kepada Bapak dan juga keluarga besar di Star Energy ini sudah menerima saya. Mungkin saya ke situ ada misi tertentu. Pertama silaturahmi, yang kedua mungkin ada hal-hal yang saya akan sampaikan dan juga keinginan saya sebagai ketua daripada komunitas lingkungan alam di Jawa Barat. Kebetulan ketua umum Jawa Baratnya nggak bisa hadir lah. Jadi mewakilkan ke saya. Untuk itu insya Allah dalam ini saya tidak ada tujuan hal-hal yang tidak baik lah. Mungkin baik insya Allah. Mungkin yang kedua saya perkenalkan ini sekjen saya, sekjen dan juga ini ketua harian. Dan ini yang lainnya anggota-anggota juga ada sekretaris luar, kebetulan ada ceweknya ada 3, tapi nggak ikut semua, nggak muat mobilnya kan saya ngontrak sama dengan Regi nggak punya mobil sekarang Pak. Mungkin merilis ke belakang ya, karena saya di sini mungkin sedikit besarnya tahu pernah ikut membantu juga dalam hal apapun di wilayah perusahaan ini dulu mungkin. Kalau dijabarkan panjang lah, panjang jabarkan. Intinya saya di sini udah tahu dari awal sampai sekarang. Gitu. Begini Pak, saya mungkin terima kasih kepada manajemen Star Energy ini diwakili sama Bapak. Yang pertama saya akan mengajukan karena saya tuh berkaitan dengan lingkungan dan sebagainya dan juga berkaitan dengan masyarakat secara sosial gitu kan dan sebagainya. Yang pertama saya akan mengutarakan surat ini gitu kan, poin-poinnya itu materinya permohonan pengajuan sponsor perencanaan area wisata. Pertama, kebetulan di daerah Desa Cihawu konsep saya dulu gitu Pak ya. Saya udah pernah mengajukan untuk membuka wisata di daerah Desa Cihawu. Saya buka lagi sekarang gitu, teruskan lagi karena itu konsep yang saya tidak bidangkan dari dulu. Itu seperti itu kenapa saya ngomong di sini ingin saya didukung dan juga disponsori oleh perusahaan ini. Tujuannya pertama ingin mensejahterakan masyarakat dan dua ingin istilah Sunama ingin mengasuh generasi biar generasi tidak terus merambah hutan. Seperti itu. Kalau ada wilayah wisata mungkin generasi sedikitnya gitu kan bisa diangon lah seperti itu, bisa dibawa. Apa aja saya yang akan tampilkan di sana. Pertama akan saya bangun curug pengantin replika. Karena memang ada curug pengantin aslinya, tapi kalau dibangun di curug pengantin aslinya nanti akan kawasan hutan rusak. Saya menghindari rusaknya hutan biar kawasan curug pengantin aslinya biarkan tetap ada lestari. Tetap ada utuh dikelilingi pohonan. Nah, saya akan bikin curug pengantin replika. Buatan, tapi insya Allah seperti yang nyata gitu kan. Gitu. Yang kedua, ingin saya tampilkan berkaitan dengan Arum Jeram. Karena kebetulan di sini ada Gunung Wayang yang mengalir
sampai jauh gitu lah. Itu akan terdekat jarum jeram, dan yang kedua perkemahan, yang ketiga pajak tebing, yang keempat yayasan, bikin yayasan untuk pendidikan. Di sana di tempat wisata ada saya akan bangun yayasan untuk apa? Untuk generasi. Karena apa tujuannya? Karena konsep saya konsep jangka panjang, Pak. Karena saya merasa miris kalau dibiarin apa terus menerus generasi kakeknya merambah, bapaknya merambah, cucunya apakah merambah terus? Akhirnya habis kita hutan, kayak itu. Karena hutan itu sangat dibutuhkan oleh kita semua, seperti itu. Nah, akhirnya saya punya berpikir konsep yang dulu ini perlu dibuka lagi. Saya lihat generasi makin tahun makin bertambah terus. Akhirnya yang putus sekolah ambil bawa pacu lagi, bawa parang lagi, nebang pohon lagi, aduh saya ngeri gitu kan. Nah, saya berpikir ya minimalnya untuk meminimalisir, berupaya mengalihkan profesi, akhirnya generasi nanti diarahkan. Kenapa saya akan bikin yayasan? Untuk mendidik bahasa. Tujuan apa? Contohnya gini, yayasan itu berbagai macam, ada pendidikan bahasa asing, ada juga pendidikan tentang alam, ada juga pendidikan lainnya lah. Dari luar dari sekolah reguler seperti itu. Tujuannya untuk mendidik bahasa asing generasi biar generasi itu bisa paham bahasa Inggris, paham bahasa Jepang dan sebagainya gitu kan. Artinya nantinya kita bisa dikerjakan ke luar negeri, gitu kan. Jadi tidak berambah lagi, gitu kan. Saya akan tampung generasi biar nggak lain-lain, saya tampung ke sana itu. Yang kedua, tujuannya wisata itu untuk menampung emak-emak yang korban sekarang tuh banyak korban bang emok. Bahkan ada yang cerai, ada yang bunuh diri, ada yang gimana lah hancur gara-gara bang tersebut. Ya, saya ingin coba menggali potensi untuk ibu-ibu tersebut. Akan saya bikin kios-kios di dalam desa tersebut biar ibu-ibu tuh dagang bala-bala, dagang komoditas apa yang ada di desa saya gitu. Termasuk yang panjat tebing kan sekarang disukai pelajar, mahasiswa dan lain-lain, pendampingan, insya Allah akan, itu akan dijaga oleh generasi, termasuk jarum jeram dan sebagainya. Itu yang pertama, semoga bisa tercipta desa wisata. Tercipta desa itu untuk siapa? Untuk rakyat, biar membantu, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, pengajuan, karena di sini ya saya di komunitas ini tidak hanya untuk bergerak di bidang lingkungan doang, sosial dan sebagainya. Di sini saya memerlukan bibit jeruk dan kopi, Pak. Karena di sana tuh ada, alhamdulillah, udah berapa hektar ya? Kurang lebih ada yang siap ada 15-an lah. Yang 10 sampai 15 hektar. Yang 10 tuh udah ditanami. Iya, yang 6 hektar udah. Yang 6 hektar udah. Alhamdulillah warga tuh saya udah dibujuk, udah dikasih tahu tentang bahaya sebagainya lah gitu. Iya. Tolong bantu biar air kita tetap tenang sebagainya. Akhirnya dia menurut, Pak. Jeruk mungkin videonya ada di HP saya. Jeruk sekarang alhamdulillah yang 6 hektar, cuman masih banyak puluhan hektar yang belum, karena memang itu modalnya belum, nggak ada lah seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, pengadaan peralatan mekanisme alat modern seperti pertanian, alat bantu seperti itu. Itu pun saya kan nanti akan dievaluasi. Yang penting mengadakan alat modern tersebut jangan pernah digunakan di wilayah hutan, gitu. Itu tujuannya, gitu kan, ada banyak yang lain. Terus yang selanjutnya bekerja sama menjadi sponsor, karena komunitas saya ini Pak ada beberapa lapisan yang akan mendukung saya terkait tidak hanya di bidang menjaga lingkungan saja, termasuk di bidang fisik pun siap untuk eksis, gitu kan, secara profesional gitu. Saya pun udah mempunyai PT, gitu kan, PT rekanan saya, gitu kan, saya yang kedepannya bertanggung jawab seperti itu. Nanti mungkin akan diserahkan untuk dikaji. Artinya supaya kita bisa bisa saling dorong, saling dukung dengan perusahaan ini yang luar biasa besar. Karena kalau saya ini memohon itu wajar karena sejak awal dulu saya di sini banyak aksi, Pak. Mungkin Bapak juga tahu, banyak aksi, bahkan datang juga tidak hanya 30 orang. Banyak perjuangan. Bahkan ratusan
mobilnya puluhan di sini dulu. Tapi setelah itu saya dapat mengerti dan juga ada kerjasama. Tapi sampai saat ini untuk saya pribadi, bukan pribadi, untuk saya tidak pernah mengetahui hal-hal yang memang berkaitan dengan perusahaan ini. Ya itu. Yang terakhir mungkin Solar. saya di bidang kebutuhan di sini perusahaan, saya ingin mencoba atau menawarkan dan juga wajar dan juga saya meminta gitu untuk masukkan bahan bakar, masukkan bahan bakar, dan juga kalau ada pekerjaan yang sifatnya bisa dikerjakan oleh PT saya, ya saya pengen dilihat lah, maksudnya diterima atau direspon lah seperti itu. Ya mungkin yang terakhir saya pengen tahu berapa, kan dulu CSR ya Pak. Saya 13 tahun jadi kepala desa. Dulu saya yang capek, Pak juga tahu, masih saya saksi hidup lah. Saya berdarah-darah dulu mengajukan untuk Kabupaten Bandung untuk mendapatkan CSR. Setelah itu alhamdulillah, dulu Pak Tik telah memberikan selembaran berapa gitu kan. Tapi sekarang saya pengen bertanya lagi, berapa sih DBH sekarang kan DBH ya? Bonus produksi. Iya, iya. Dana hasil dari produksi ya. Oh beda. DBH. Beda. Ada dua. Ada dua ya kan? Ada dua. DBH sama bonus produksi. Iya, karena dua item. Iya. Ya. Saya ingin bertanyakan berapa miliarkah ke Kabupaten Bandung, berapakah ke Jawa Barat, berapakah sistem ke desa seperti itu. Jadi tolong dijawab dengan jelas. Itu kan saya sering karena saya tidak bermaksud untuk etikat jelek. Saya bermaksud gini untuk etikat baik. Selama perusahaannya bisa kerjasama. Tapi akan tetapi kalau memang perusahaan bisa kerjasama, ya mungkin saya akan mencari jalan lain, gitu kan, untuk mengejar keadilan dan sebagainya seperti itu. Terima kasih. Mungkin sementara seperti itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di Bapak semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Mangga. Oke, kasih mohon. Pengintan orang campur bahasanya. Iya. Ngambil jenten sumping Pak Aep sang reng-rengan. Sonoge selama tetap serang pengerjaan. Alhamdulillah peribadas di pasian kesempatan dengan dia biasa tepang serang Bapak Ibu sekalian, biasa petepang wajah lah gitu ya. Meski tadi habis setelah didugikan secara normatif peribadas beres tugas tadi di sasi April kemarin. Namun subhanallah beten pimpinan jadi masih kene masihan kepercantenan ke peribadas jika di tandayana masih kena biasa aya di darajat. Terkait tadi juga untuk Pak Aep memang terus berjalan ya, naon diperjuangkan amugoda sami peten sanes di wilayah Ciahu Kungkul, mungkin di wilayah Garut. Cuman mungkin kanggo realisasian memang langkung payun di Kabupaten Garut, pasti di Kabupaten Bandung. Mohon kanggo ya teh, pasti kanggo realisasian salah sama naon kedah janten kewajiban abis uningnya ya di pihak perusahaan dia kanggo kawarga sekitarna itu terus dijalankan Pak di tahun 2017. Memang ya Pak Aep di tahun 2017 kita sampaikan bahwa Star Energy terus memenuhi kewajibanana laras. Karena bonus produksi ini kan turunan tina dana bagi hasil. Tadi dana bagi hasil mah kan dicampur pengintuan di Jakarta melalui Departemen Keuangan, Pak. Nah, Departemen Keuangan lebat pinten ka masing-masing wilayah. Nah, kami bonus produksi itu tersendiri lebat langsung ke kas daerah kabupaten ya, Kabupaten Bandung di Soreang. Abi kita nguniakeun di payun ka
Baik mung panginten ya tadi realisasinya di Bandung itu ada mundur gitu ya. Tapi alhamdulillah informasi kamari kan sauna terus berjalan di sadaya desa nu aya di Kertasari, Pangalengan bintennya. Iya. Oge beberapa desa anu di wilayahna caket sareng seperti Darajat ya, seperti di Kamojang, Nah, teras di mana? Anu di Ciwidey, Ciwidey. Pangalengan, gitu kan, Pangalengan karasan Sabanera sareng di Iya. Darajat, sami-sami Star Energy. Nah, itu alhamdulillah terus berjalan, Pak. Tapi ninggal kamari daftar pendapat nilai anu didapat ku masing-masing desa, khususnya di Kecamatan Kertasari, kalabat pentan desa Ciawu. Namun pentan memang gaduh kewenangan kita untuk memegang itu. Cuma pribados kantos ninggal di desa Tarumajaya, Tarumajaya karena sana ya. 500-nya dapatkan 500. Angkana bilang deui. Mungkin tiasa lah. Nah, pentan dari sisi kewenangan warga, pentan warganya anu gaduh kewenangan langkung tinggi itu tiasa ditaruhkeun, Pak. Baik ke Pemda Kabupaten Bandung, tapi kecamatan mungkin oke pasti aya aya dokumen. Aya dokumen. Tapi memang 2023 kamari terus muncul. Realisasi anak kawan-kawan pentan kata ge abi ngiringan ya karena emang itu aya di kewenangan aya di bersangkutan. Nah, tadi aya rencana kanggo pengembangan wisata. Subhanallah, Pak. Alhamdulillah di Darajat itu kita udah ada kegiatan juga di sana ya. Kerjasama sareng pengurus desa nu ayeuna kita support kanggo pengembangan tempat wisata. Awalnya di Payun abi kantor sareng reng-rengan pecinta lingkungan lah. Kamu desa mana, Pak? Di Desa Ciawu. Itu di Curug Panganten. Kantor didamelkeun satu perencanaan lah. Aya masukan di siapa? Anu di itu? Ini anu di Majalaya kan? Hilap deui. Sepuh. Penggerak penataan lingkungan. Ayeuna pemerhati bahkan memang juga ya aktivis lingkungan. Linggihna di Majalaya saya mau tabi di Payun. Di Cana kadinya memberikan masukan memberikan masukan untuk ke ya kan kedah ninggal lokasi ya di Payun. Nah, kadinakeun Robi aya kahoyong ti wargi-wargi Bapak ti wargi urang saya aya di Cihabuk tuh sauna bade dialihkeun ka dieu ka caket mana Tutugan. Sauna di nyabi itu uning nya. Ya walau alam lah eta mungkin mangga badan kieu. Masongnya sedih, punten. Jadi berarti sambung lah. Mangga ya udah ngobrol aja. Pasti ngobrol kan? Ya, ngobrolan kuring. Iya. Jantan gitu, Pak. Itu konsep Abdi Sadayana. Siap. Itu konsep Abdi Sadayana. Termasuk Curug Panganten konsep Abdi Kapungkur. Tapi sistemnya bukan seperti itu. Karena dipandang ku Abdi kalau memang kedah itu dipaksakan, akhirnya kehutanan hancur. Karena wisata kan memerlukan segala macam lah. Tidak memerlukan hanya Curug Panganten doang. Untuk park segala macam, akhirnya bahannya rusak. Akhirnya saya mengalihkan itu pertama. Yang kedua di Tutugan itu ada dua konsep, Pak. Di Tutugan di sana Abdi kan di dekat lapang itu bikin kolam renang. Kolam renang lah juga sama seperti ada di bawahnya perkemahan itu kolam renang itu. Itu konsep Abdi. Ada dua ya camping terus. Ada dua sebetulnya. Nah cuman yang saya anehin atau saya ambil juga aneh, Abdi mengadangu tapi buktinya mana seperti itu lah. Mungkin akan saya usut lah. Memang tacan baik tacan terrealisasi kanggo yang kamar itu namanya di tahapan kita bilang perencanaan pembuatan master plan. Master plan. Masih analisa ya, Pak? Jadi di lokasi mah tacan di otak-atik itu ya. Namanya perencanaan kumaha penanganannya atau perencanaan untuk pengembangan wisata di titik tersebut. Eta kamari anu namanya bantu di support ya. Sareng pamugi oge tiasa dimaklumi aya perbentaran anu mencolok Pak dibandingkeun sareng Kapungkur zaman Chevron ya kan.
waktu mungkin Bapak Uningan Nyalira waktu perbaikan jalan anu di sekitaran pinggir sari itu kan langsung ya istilahnya tuh menunjuk siapa nanti pemenang dandar dan sesuai penyungkeun di pengurus desa waktu sarita di berapa lah gitu dihitung ya meskipun kita juga punya keterbatasan ya Pak untuk memberikan bantuan dalam bentuk material Pak kanggo perbaikan jalan batu ya kan batu split dan sebagainya semen sebagainya dan itu memang dikerjakan oleh warga di sana kita kerjasama lah di pihak tim masihan dalam bentuk material. Itu nuapi Mas Emo. Nah alhamdulillah berjalan kemudian apalagi tadi untuk pengelolaan wilayah itu tempat wisatanya harus dirugikan. Terakhir kita muncul di tahun tahun